sukacita. Amin. Roh Kudus, Kau hadir. Katakan lagi, Roh Kudus. Roh Kudus baik dan penolong. Ku tak takut, ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari serukan lagi, Roh Kudus. Roh Kudus menghibur. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Percaya lebih lagi. Roh Kudus menghibur. Menolong kami. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus menghibur. Ada di dalamku. Ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir. Dia hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Menjamah kami, memulihkan kami. Dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan. Mari terus bermasmur bagi Tuhan. Menguatkan hati di dalam Tuhan. Haleluya. Glory, glory bangku. Yang terutama bagi kami. Yang terutama bagi kami. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Sumber segalanya. Sumber segala-galanya. Kami sembah, kami sembah, kami puja, kami sanjung tinggi. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kuasa kami, Selalu baik bagi kami, Yesus. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu sembah Tuhan.
Mari angkat suaramu, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Sebab kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya tak pernah berubah. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, tak terselami bagi kami. Oh, besar kasih setiamu Tuhan. Katakan mulia, mulia. Pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari. Bukti cintamu, oh, besar kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari. Bukti cintamu terbesar bagiku. Cuma bersama-sama angkat kedua tanganmu, katakan besar, besar. Semua bersama-sama nyanyi buat Tuhan malam hari ini. Kasih setiamu Tuhan. Inilah umatmu semua Tuhan, mengangkat penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Malam ini kami sembah Engkau Tuhan, sebab malam ini kepunyaan Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagimu Tuhan. Darahmu tercurah buat setiap kami. Thank you Jesus. Sekali lagi bersama-sama katakan besar Tuhan, besar kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari. Bukti cintamu, oh, besar, sungguh besar kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Mulia, mulia pengorbananmu Tuhan,
cintamu besar bagiku, bukti cintamu Tuhan, haleluya. Bukti cintamu terbesar bagiku. Ayo sorak-sorai yang paling panjang buat Yesus. Darahnya yang tercurah buat setiap kita. Ingat kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya buat setiap kita. Darahnya yang membuktikan buat setiap kita yang telah menebus dosa-dosa kita. Mari angkat sembahmu buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ya dalam masyarakat kaya Yesusku, Engkau yang ajaib, Engkau yang maha kuasa. Oh, jamaah kami Tuhan, tiada nama syata kayamu. Haleluya, 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 Yesus. Oh, ya Ramaso, ya Ramase. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami dibangun kembali rohani iman kami, dan hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan pada malam hari ini. Biar kuasa-Mu Tuhan membersihkan setiap hati kami, supaya hati kami boleh menjadi tempat rumah-Mu. Sucikan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Tuhan, Engkau akan datang. Tetapi Tuhan, kerap kali kami semuanya belum mempersiapkan tempat di dalam hati kami, sehingga kedatangan-Mu Tuhan membuat setiap orang takut dan cemas. Buat supaya hari ini, supaya kami mempersiapkan diri kami sebaik mungkin, karena kedatangan-Mu itu ya dan pasti. Banyak yang tertinggal, tapi banyak juga yang terangkat. Biarlah kami dari bilangan yang terangkat, yang selalu waspada dan berjaga-jaga, dan hidup bersama dengan Tuhan di atas kebenaran firman. Sucikan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya memberikan sedikit kisah saja. Ada seorang pemilik restoran yang cukup berhasil dan cukup kaya juga. Ketika dia di restoran itu, dia menerima semua tamunya, baik orang miskin, baik orang 2 orang, baik naik motor, naik mobil. Dia persilakan dengan sikap yang ramah, yang betul-betul sebagai seorang yang welcome, servis yang baik, mendatangi dengan sopan dan baik sekali. Saudara, tapi ketika dia makan di tempat lain, dia bersikapnya lain. Dia makan, Mas, mana menunya? Ini, cepat ya. Duduk sembarangan. Saudara lihat, kenapa dia makan di tempat lain sikapnya seperti itu? Padahal dia punya sikap juga yang lebih baik dari yang lain ketika dia melayani di restorannya. Itulah menunjukkan kekristenan kita. Kerap kali kita mempunyai sikap sebagai seorang Tuhan yang mau minta dilayani, sehingga sikap kita seperti itu. Tapi kalau sebenarnya saudara, kita mesti punya sikap yang juga bisa baik, yaitu bisa melayani, hormat, rendah hati. Itu adalah sikap seorang hamba, dan itu harus dimiliki oleh semua orang Kristen.
Baik itu orang kaya, orang miskin, berpendidikan atau tidak. Saudara, itu sikap harus kita miliki. Tetapi saudara, pemilik restoran ini punya Mercy, punya rumah mewah. Tapi ketika ada dua orang mau naik Grab, mau naik apa, dia buka pintu, silakan. Pesan apa? Oh ya, nggak apa-apa. Kok panas? Saya pasang AC ya. Dia lagi ini, oh perlu apa minum? Ya, oke sebentar ya. Saudara, luar biasa. Kenapa dia seperti itu? Karena dia sebagai seorang hamba melayani. Tetapi sebenarnya, saudara, yang mengubah dia itu adalah Mamon. Karena dia ingin berhasil di tempat ini. Sedangkan di tempat ini dia buang duitnya. Apakah sebagai orang Kristen kita seperti itu? Dan memang seperti itu kejadiannya. Ketika ketemu orang lain dan kalau kita membutuhkan, saudara, atau Mamon itu, kita akan jadi baik. Entah kita sebagai reception, entah kita sebagai apa, kita akan baik sekali. Kenapa seperti itu? Karena Mamon yang mendidik kita. Jadi bukan sikap sebenarnya. Mengapa di gereja, mengapa umat Tuhan tidak punya sikap sebagai seorang hamba? Padahal Tuhan telah menunjukkan, Tuhan pemilik surga, alam semesta, telah memberikan teladan bagaimana dia seorang yang mau melayani. Inilah gereja di akhir zaman yang sudah jauh dari teladan Yesus. Ketika diberkati menjadi sombong, sibuk, arogan, saudara. Bahkan mungkin kita di gereja baik, tapi ketika kita makan di tempat lain, naik pesawat, di tempat restoran, kaki naik, saudara, mentang-mentang gayanya, mungkin belum tentu kita orang kaya. Mungkin karena kita membeli, jadi kita harus dilayani, betul. Tapi sikap seorang hamba, bukan karena kita membeli atau menjual, tapi harus kita punyai sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, karakter Kristus, khususnya umat gereja, dan lebih khusus istimewa, di gereja best harus dimulai punya sikap seperti itu. Entah saudara di depot, mungkin tempat yang murah, mungkin kafe yang murah, saudara kaya. Mungkin saudara berkata, menu. Gak perlu lagi. Uang akan kita tinggal. Kedudukan jabatan uang, itu ujian kita di dunia ini. Apakah kita karena yang punya itu sehingga kita dipengaruhi oleh uang, kedudukan, kekuasaan kita? Atau jabatan kita? Ataukah firman Allah yang mempengaruhi kita? Jelas kelihatan semua. Termasuk para hamba Tuhan seperti saya. Termasuk pendeta yang lain. Dia ngomong apa kebenaran. Tapi lebih dipengaruhi oleh jabatan, kekuasaan, kekayaan, ketenaran. Sikapnya berubah. Itu ujian. Itu ujian. Sebab itu saudara hari ini, apa yang Tuhan inginkan? Saudara, kata Tuhan, jika engkau ingin menjadi pemimpin, engkau harus menjadi hamba. Luar biasa bukan? Dan kita selama di dunia, maupun kita sebagai pendeta ataupun tidak, kita harus punya sikap sebagai seorang hamba. Mungkin pendeta besar, kecil kayak. Mungkin di gereja diperlakukan istimewa, tetap punya sikap sebagai seorang hamba. Mau gerejanya besar, uangnya banyak. Saudara, mau naik pesawat mahal, bisnis kelas, sikap seorang hamba. Apalagi itu uang jemaat. Apa yang disombongkan? Itu uang jemaat. Oh bahkan berkat dari kamu jual firman. Kenapa kamu tidak mempertontonkan karaktermu? Amin. Kalau engkau mempertontonkan karaktermu, firman memberkati kamu, mungkin urusannya lain. Tapi kalau sikapmu berbeda, saudara, karena kamu punya uang, mungkin karena uang jemaat, persembahan, sikapmu semena-mena. Berarti itu menjual firman. Karena dia tidak hidup di dalam firman. Dan firman tidak mempengaruhi hidupnya.
Yang mempengaruhi hidupnya adalah ketenaran. Sehingga di media dia sombong. Di media dia ingin, saudara, menjadi tokoh kontroversial. Penuh sensasi, saudara. Dan gaya hidupnya berubah. Yesus pemilik alam semesta. Saudara, dia membangkitkan orang mati. Dia membuat banyak mujizat. Tapi dia tidak pernah mau menikmati. Saudara, prioritas-prioritas yang hebat. Dia tetap hidup. Saudara, menjadi teladan bagi kita. Satu peringatan ketika Tuhan Yesus akan datang. Saudara, bukan berapa lama kita di gereja. Berapa banyak jemaat kita. Saudara, berapa banyak uang kita. Berapa waktu kita melayani. Tetapi sebenarnya harus menunjukkan sikap seorang hamba Tuhan. Amin. Karena kita di dunia ini bukan Tuhan. Tapi hamba Tuhan. Hamba kebenaran. Bukan hamba uang. Ketika seseorang menjadi hamba uang. Maka uanglah yang membuat dia berubah dalam hidupnya. Dengan gayanya. Saudara, itulah sekarang yang saudara lihat di media, di gereja-gereja. Kita harus mengubah melalui gereja dan diri kita hari ini. Mungkin saudara seorang yang hebat, saudara berhasil, punyalah sikap seorang hamba. Dan hamba itu adalah hamba kebenaran. Kalau kita menjadi sombong, arogan, walaupun kita orang Kristen, tetap hamba uang. Lu kenapa Pak? Saya nggak nggak ngejar uang di gereja. Tapi kalau uang mempengaruhi hidupmu, sehingga kita menjadi sikap kita bukan sebagai hamba yang baik. Tapi kita sepertinya menjadi tuan dengan melagak. Kita seperti hamba uang walaupun tidak mengejar uang. Walaupun dia hasilnya jujur baik, bukan dari jemaat. Tapi kalau uang, kedudukan, kekuasaan telah mengubah dia, berarti firman tidak pernah mengubah dia. Kita lihat dulu firman Allah. Jesus is coming. Seri ke-6. Kok seri ke-6 gimana Pak? 1-5 sudah dikhotbahkan di Surabaya, Jakarta. Saudara kan bisa melihat di YouTube-nya. Terus Yesus is coming. Nanti saya ceritakan tapi tidak semua yang pernah dikhotbahkan dimasukkan. Mungkin ada satu cerita saja yang disisip-sisipkan. Supaya saudara, tapi tidak semua, agak berbeda semua. Kita lihat dulu. Jesus is coming seri ke-6. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Benih baik. Tapi kalau benih baik pasti buahnya baik. Kita tidak berkata firmannya bagus kok Pak. Doa puasanya 1 bulan 15 hari kok Pak. Ibadahnya ketat Pak. Disiplin. Ujiannya bagus. Doanya panjang. Bajunya putih. Buahnya yang diminta. Saudara, buahnya yang diminta. Benihnya pasti baik. Buahnya itu yang diminta. Terus, ladang ialah dunia ini. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Saudara, Tuhan enggak? Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih, lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Jadi akhir zaman tuaian. Wah tuaian, aku akan dituai, tunggu dulu. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Mungkin acaranya bagus, teladannya jelek. Mungkin acaranya saudara jelek, gak mungkin teladannya bagus. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam gerejanya, kerajaannya. Jadi bukan nalang itu cuma orang luar. Harus diperhatikan baik-baik. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga? Semua bertelinga, tidak ada yang tidak. Hendalah ia mendengar. Jika ada yang tuli. Kalau firman itu diutarakan dan dia punya hati sungguh-sungguh, pasti dia mendengar. Karena bukan saya, bukan pendeta yang hebat. Karena firman Allah ingin supaya orang mendengar berita kebenaran ini. Ini penting sekali. Makanya dikatakan jika ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, satu ditinggal, itu 2 orang. Gak mungkin satu di gereja lain, satu di tempat agama lain, gak mungkin. Jika orang dalam satu kamar, satu diangkat, satu ditinggal. Bukan berarti beda kepercayaan. Jadi kalau kita bicara hari ini saudara, oh aku percaya Yesus. Selamat sekali, selamat, tetap selamat. Jangan meremehkan keselamatan Tuhan dengan sloganmu. Kalau Tuhan yang menjamin, kalau Tuhan memberikan keselamatan, tidak ada yang bisa mencabut. Betul ya? Betul. Tetapi kita ini yang membuangnya. Jadi jangan bilang, oh Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul, tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita tidak percaya, tidak terjadi juga. Jadi jangan berkata bahwa Tuhan hanya maha kuasa. Kalau Tuhan maha kuasa, maha hebat, maha apa sempurna, saudara cuma membebankan kepada Tuhan. Oh Tuhan maha kuasa, maha murah, maha kasih, berdosa pun aku selalu diampuni. Kenapa saudara tidak mengatakan Tuhan maha adil? Halo? Tidak ada pernah gereja terus mensejajarkan antara Allah maha kasih, maha murah, maha kuasa, maha hebat, maha adil, saudara. Dan ditambahi maha adil, nggak ada. Adil selalu dihilangkan. Karena mereka, saudara, cuma mengatakan Tuhan yang hebat. Slogan. Tapi mereka sendiri dirinya tidak menaruh hidupnya kepada Tuhan yang dia katakan hebat. Dia mengatakan pekerjaan Tuhan yang hebat. Tapi dia tidak menaruh hidupnya dalam pekerjaan Allah. Dia mengatakan firman-Nya yang hebat. Yang menyelamatkan kita. Tapi dia tidak hidup di dalam firman Allah. Saudara, ini slogan. Makanya mulai hari ini saudara, kita jangan termakan doktrin. Tapi biar kita kembali kepada kebenaran. Doktrin dibuat oleh manusia untuk membuat figura. Supaya kita jangan keluar dari jalur, betul. Tapi doktrin mengekang kita. Sebenarnya memang kita dibuat figura. Doktrin itu. Tapi kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah. Bukan di dalam doktrin itu. Doktrin itu cuma memberi jalan kita kepada kebenaran Allah. Kepada firman Allah. Karena kita belum mengerti. Diarahkan pelajarannya. Setelah diarahkan kita hidup di situ. Bukan di doktrinnya. Doktrin kan diambil dari firman Allah. Saudara. Oleh karena itu jangan gampang-gampang. Loh kenapa Pak? Karena semua gereja. Semua denominasi. Doktrinnya hampir semua berbeda. Kalau berbeda, saudara mau pilih yang mana? Apakah semua benar, semua salah? Tidak mungkin. Berarti saudara semua larinya kepada
back to Jesus teaching. Amin. Jadi kita harus kembali ke intinya yang tidak pernah berbeda, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah dibuat manusia. Tetapi justru saudara, disitulah kita mendapatkan kebenaran. Kita bicara tentang pengangkatan poin pertama. Siap dalam pengangkatan. Pengangkatan bukan satu gambaran. Orang-orang lihat, gambarannya bagus. Nanti setelah ini kejadian ini. Nanti setelah ini ada aniaya. Setelah itu dari, bagus. Wah, kita langsung cerita di mana-mana. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap diangkat? Banyak orang cuma membicarakan waktu, timeline, skema ajaran tentang pengangkatan. Tapi dia tidak pernah mempersiapkan dirinya. Itu hanya cuma jadwalkan, pengangkatan lagi loh, harus begini, banyak ngomong, banyak gambar. Buat orang kagum. Tapi tidak pernah orang hidup untuk waspada dan berjaga-jaga. Supaya masuk dalam pengangkatan itu. Karena dari diangkat itu, saudara, satu diangkat, satu ditinggal. Pertanyaan saya, kalau semuanya selamat, mengapa yang ditinggal? Itu kan Pak, belum tentu orang Kristen. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Sama-sama mendengar suara Tuhan. Sama-sama bangun. Berarti kan sama di gereja. 5 ditinggal. Bahkan dibuang, saudara. 5 diangkat. Wah, itu mungkin kebetulan. Lihat lagi. Masih Matius 24 itu, 25 tadi. Ini akhir zaman. Hamba yang baik, hamba yang jahat. Saudara. Hamba berarti pelayanan. Dia nunggu tuanya gak datang-datang. Terus dia mulai jahat. Yang satu, nunggu tuanya gak datang, tetap berbuat baik. Satu tempat. Jangan main-main, saudara. Gereja ini sudah digiring ke arah untuk meremehkan keselamatan Tuhan. Seperti Esau yang sudah pasti dapat hak kesulungan. Sudah pasti, tidak bisa dipungkirin. Dia memang lahir lebih pertama. Betul gak, saudara? Mau diputar-putar dia yang pertama. Dia punya hak. Gak mungkin hilang. Tapi ketika dia meremehkannya dan menjualnya, dia membuangnya, hilang enggak? Apa hak kesulungan terus hilang? Tidak! Kembali kepada Yakub. Jadi hak kesulungan dari Tuhan tidak pernah hilang. Saudara, dia tetap ada sepanjang zaman. Yang hilang itu kalau kita membuangnya dan pindah ke orang lain. Atau yang baru lahir, yang baru percaya. Dia tetap ada. Harus digambarkan seperti itu. Keselamatan itu sampai kekal. Artinya sampai kita mati pun, saudara, kalau kita percaya kita selamat. Saudara, kalau kita murtad, saudara, tidak ada lagi tempatnya. Paham ya? Tapi mungkin anak kita bertobat selamat. Jadi selamat itu ada terus. Sampai Tuhan datang, saudara. Bayangkan kalau Tuhan datang, saudara tak kasih tahu. Kalau Tuhan datang, fisik yang datang di awan-awan, fisik. Pertama dia datang secara fisik di dunia ini, dia membersihkan kejahatan dan dosa melalui salib. Betul ya? Fisik. Fisik kedua dia datang di awan-awan. Dia tidak membersihkan dosa dan kejahatan. Dia tidak berkata begini, cepat 5 menit bertobat, ayo cepat. Dia datang, sudah yang bertobat sungguh-sungguh yang hidup baru, berangkat sendiri. Dia tidak ngomong lagi. Saya kasih 5 menit lagi yang berdoa ya. Saya kasih 1 hari kamu cepat jual rumahmu, kasihkan orang miskin.
Cepat ampuni saudaramu, orang tuamu, layani, hormati. Bersama pendeta, Pak Pendeta, ayo pelayan Tuhan, kamu kumpulkan uang. Bagikan ke orang miskin cepat. Gak ada. Gak ada. Dia datang, saudara, yang baik terangkat. Yang jahat hilang. Loh kok begitu Pak? Itu Jesus is coming. Artinya is coming itu bukan akan datang, sedang datang. Sedang datang, kapan pastinya Pak? Ya ini sedang datang. Tapi secara fisik belum muncul, secara roh sudah ada. Bagaimana caranya? Dia sekarang menjungkir balikkan meja-meja penukar uang dan semua yang ada di gereja melalui firman Allah. Dia hidup dalam rohnya sehingga sebelum datang secara fisik dia sudah hadir. Dia sudah membersihkan gerejanya setiap minggu. Mau jahat, mau gak baik, saudara. Mau baik, dia datang bersihkan. Bersihkan, kotor lagi. Bersihkan, kotor lagi. Bersihkan, kotor. Tetap dia kerja. Tapi begitu dia datang secara fisik. Tidak lagi seperti itu. Sepanjang hidup kita. Setiap hari dia berusaha untuk membersihkan hati kita. Sepanjang waktu kita, dia setiap minggu, setiap ibadah, membersihkan gerejanya. Karena nanti dia datang, tidak ada pembersihan lagi. Hanya yang sudah bersih diangkat. Semoga pengertian ini saudara terima dengan baik. Itulah satu rahasia akhir zaman yang belum diungkapkan oleh para pelayan Tuhan. Seandainya kalau kita tertinggal, saya mau tanya saudara, apakah kita mampu bertahan dalam kesengsaraan? Apakah kita mampu bertahan dalam iman? Apakah kita tidak murtad? Kemudian utang bank kita masih banyak. Terus kita dikejar-kejar. Karena overdraft. Belum bayar angsuran 6 bulan. Listrik mati. Semua gak bisa. Mau apa? Mungkin anak kita tertinggal satu. Yang memang gak aktif di gereja. Demi anak ini mungkin, papa lapar, papa sakit, pak demam, pak. Apa mampu bertahan? Belum tentu. Apakah karena dia percaya Yesus, dia tertinggal? Pasti selamat. Jawab semua pendeta. Ini nanti masuk media soalnya. Jadi jangan hanya di mimbar. Bicara tetap saudara, membuat jemaat itu nyaman, tenang, meremehkan keselamatan. Dengan jaminan pribadi omongan dia. Tapi dia tidak membicarakan kebenaran firman Allah. Dia bicara cuma doktrinnya dia. Sebab itu saudara, ini satu kebenaran firman Allah. Dan saya memang tidak ragu-ragu untuk bicara. Dan karena dari dulu saya seperti ini. Ini day of fire. Day of fire. Kita tidak seperti biasa ibadah. Ini lagi bikin api di dalam hatimu. Saudara. Kalau kita suam-suamku ke firman Allah. Wahyu pasal 3. Panas? Enggak. Dingin? Enggak. Pelayanan tetap. Khotbah bagus. Layani bagus. Disiplin doa. Mundur enggak pernah. Buruk enggak. Tapi tidak on fire. Ya baiklah. Tapi tidak sepenuh hati. Tidak panas. Cuma suam-suam kuku. Kata firman Allah. Dimuntahkan. Bayangin saudara. Makanya hari ini bukan sekedar kita di gereja. Dan kita melayani. Dan kita beribadah sudah menjadi Kristen lama. Setia di gereja. Persoalannya setianya manusianya. Fisiknya setia. Hatinya belum tentu setia.
Itu hanya satu kewajiban saja. Saya tambah saudara sedikit. Saya tanya 3 orang. Ini sering saya masukkan di dalam The of Fire ini. Karena ini lagi heboh soal persembahan. Saya mesti terangkan di akhir zaman ini juga. Hari ini. Saya tanya 3 orang. Ya, sebelum The of Fire kan saya ke luar negeri. Saudara lihat di Pastor Message. Enak luar negeri kok Pak. Bukan uang jemaat, uang sendiri. Ya mesti tahu seperti itu. Saya ngomong 3 orang. Pak gimana dia tanya. Mengenai persembahan ini kok ribut Pak. Menurut kamu gimana? Ya aku harus memberi. Alasannya memberi kenapa? Supaya aku dapat berkat lagi Pak. Tabur tuai. Oh. Ya kan betul Pak ada ajarannya kok pendeta. Ya ada sih. Terus kamu memberi kenapa? Kewajiban sebagai orang Kristen bagus juga. Kamu memberi untuk apa? Gotong royong kalau gereja kurang Pak. Jadi kalau gerejamu kurang bantu gotong royong, iya. Alangkah baiknya kalau tidak kurang. Jadi nggak salah. Terus menurut Pak Fengki, kalau menurut saya, memberi supaya diberkati itu, menurut saya, itu sudah satu kejahatan rohani. Tuh kok bisa? Kalau kamu memberi supaya dapat itu, berarti di gereja kamu cuma cari berkatnya. Terus gimana Pak? Memberi itu karena kamu sudah dapat. Sehingga kamu memberi sedikit atau banyak, kamu tidak berpikir mau dapat lagi enggak. Karena kamu sudah dapat. Kamu melayani karena kamu punya waktu sudahan. Bukan karena kamu minta, aku melayani hari ini Tuhan ya, tolong diperpanjang 2 hari hidupku. Saudara bisa tahu enggak? Kewajiban, enggak salah juga. Tapi hari ini datang di gereja, bukan karena ini, karena itu. Tapi datang di gereja, saudara, untuk supaya kita makan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah itu masuk di dalam roh kita. Bukan di dalam jiwa kita. Jiwa kita itu haus akan hiburan. Tapi roh kita itu haus akan firman Allah. Makanya Tuhan selalu berkata, perkataan yang aku katakan adalah roh dan hidup. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya Pak kan jiwa ada Pak. Itu pengajaran yang lupa dengan ajaran Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 gak usah dibuka. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2 yang tajam. Yang memisahkan jiwa dan roh. Berarti jiwa dan roh dipisahkan. Tapi sekarang orang ada di gereja mencari yang nyaman untuk jiwanya. Saudara, mau nyaman, dilayani yang baik, saudara, dihormati, saudara, pokoknya seperti itulah. Jiwanya. Ketika dengar firman, sudah mulai, mengapa ini? Ah kok gini ya? Dia tidak buka hati lebar-lebar. Ini hati-hati saudara. Mau saya kasih contoh, singkat saja. Karena ini besok kita akan uraikan lebih banyak. Seandainya saudara di gereja, di komsel atau di gereja di pelayanan. Mungkin saudara jemaat atau pendeta atau sama-sama bekerja. Terus engkau diganggu, dibully, atau mungkin tidak dilayani, atau mungkin disingkirkan. Saudara lihat itu. Ah, baumu, hidupmu, cari Tuhan belum tentu Tuhan mau sama kamu. Mama gitu saudara. Sakit gak dia? Sakit gak? Sakit. Terus dia tidak ke gereja, tersinggung. Jiwanya yang terpukul. Jelas toh Pak? Saya ngomong, shalom saudara brother. Wah luar biasa. Ada urapan Tuhan, ada wajah Tuhan dalam hidupmu. Senang di gereja dia. Mau firman enak gak enak dia senang. Jiwanya lagi nyaman. Terus bagaimana bedain Pak?
Bedanya jelas. Nah, ada orang miskin datang. Nggak dihiraukan sama sekali. Ditaruh di belakang sendiri nggak dihiraukan. Ya dalam hati, jemaat ini kok seperti ini ya. Sakit nggak dia? Sakit. Tapi dia berkata begini saudara, sakit. Ya, tapi biasalah itu dunia seperti itu. Kita harus menerima sikap lah. Dari orang-orang masing-masing punya sikap sendiri. Kenapa seperti itu? Jiwanya dipukul, tapi rohnya hidup. Sehingga ketika jiwanya sakit, dia mau marah. Dia ingat firman Allah. Gak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Katakan amin dulu saudara. Bisa paham ya? Besok kita terangkan lebih panjang lagi. Karena kita ambil poin yang kedua, yaitu saudara, kejahatan harus diperangi setiap hari. Kejahatan harus diperangi setiap hari. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir. Semua terakhir ini kita bicara. Saya nggak memberikan saudara gambaran peta-peta zaman. Saya ingin memberi pandangan kepada saudara. Betapa Tuhan itu setiap hari, setiap minggu kerja keras. Untuk membersihkan gereja dan hati kita. Bersih-bersih melalui firman Allah. Itu yang harus kita terima dulu. Nanti pengetahuan kita bisa terima juga. Tapi yang penting hargai firman Allah untuk membersihkan hati kita. Seperti dia pernah di bait Allah. Dia porak-porandakan semua jungkir balikan. Bagi orang-orang yang selalu mencari motivasi di dalam gereja. Jadi hari ini kamu memberi melayani apapun juga. Bukan supaya diberkati. Karena kita sudah dapat. Sehingga kita di gereja tidak cari apa-apa. Kita mau digeser, mau disikut semuanya saudara. Sakit Pak. Siapa nggak sakit di belakang seperti itu? Kok tetap di gereja bersuka cita? Iya, karena saya mau dapat firman Allah. Jadi rohnya lebih kuat. Sehingga jiwanya yang terpukul pun dikalahkan. Kalau jiwanya lebih kuat, saudara dia tidak bisa mengampuni orang lain. Dia akan keluar dari gereja. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu? Ini orang ngomong sama Tuhan ngomong begitu loh. Bukankah aku berbuat demi namamu? 30 tahun. Jemaat berapa puluh ribu. Datang semua karena perbuatan terjadi. Betul enggak? Kalau enggak terjadi enggak berani ngomong begitu dia. Dia enggak ngomong, Tuhan, aku sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya, perlu buat. Gak ada kata-kata firman itu. Dan mengusir setan demi namamu. Luar biasa enggak saudara? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Namamu dimuliakan. Mujizat sembuh semuanya. Gimana? Tapi Tuhan katakan apa? Pada waktu itulah. Ini kata Yesus sendiri. Aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Loh, melayani. Hanyalah daripadaku kamu sekalian. Apa? Pembuat kejahatan. Jadi bukan karunia yang hebat. Tetapi hari ini saudara, kita harus bersihkan hati kita. Dari setiap hari dengan kejahatan kita. Kejahatan itu setiap hari kita harus buang dalam diri kita. Kenapa saya katakan demikian saudara? Contohnya satu saja di dalam doa Bapa kami. Jauhkan dari percobaan. Lepaskan kami dari Berarti setiap hari kita harus jauh dari jahat. Ternyata setiap hari kita berkumpul dengan kejahatan. Saya berbuat baik kok Pak. Ini Pak, saya kasih minum Pak. Oh terima kasih ya. Cuma aqua, cuma 1.000 Pak. Kurang ajar orang itu menghina saya. Dia berbuat baik. Ada kejahatan. Dia minta dihormati. Ketika tidak dihormati dia sakit hati.
Dia melayani berbuat baik. Tapi di dalamnya kejahatan. Dia memberi persembahan itu baik. Tapi motivasinya penuh kejahatan supaya dapat. Bukankah penjahat, penipu semua itu berbuat baik? Tapi nipu. Loh, kalau gitu berbuat baik gak boleh Pak. Maksud saya berbuatlah baik. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Artinya apa? Gak usah mikir berbuat baik dulu. Yang penting jangan berbuat jahat. Di dalam kebaikan juga ada kejahatan. Jikalau kejahatan itu tidak dibuang dari hidup kita. Sebab itu saudara, hari ini adalah hari day of fire saudara. Penentuan saudara mau dibersihkan atau tidak. Kalau minggu nanti khotbah lain silakan. Saya bukan bicara saudara yang salah, tapi ini di media ini nantinya. Kalau kita tidak membuang kejahatan dalam pelayanan kita, dalam karunia kita, dalam kekayaan kita, dalam memberi, dalam hal apapun juga, di dalamnya terselip kejahatan. Aku nolong kamu supaya suatu hari ingat supaya kamu tolong aku. Semua orang seperti itu. Makanya hari ini saudara, jangan izinkan kejahatan itu ada. Hancurkan, kalahkan terus. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saudara. Ya. Tapi melawan apa? Roh-roh jadi udara ada di bawahnya. Kenapa Anda katakan si setan saja? Roh-roh jahat. Setiap hari kejahatan. Padahal kita orang Kristen. Belum tentu berbuat baik. Tapi kejahatan selalu ada. Berbuat baik pun pasti ada jahat. Kalau kejahatan tidak dibuang. Makanya Tuhan berkata apa, saudara? Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga kurang tajam untuk mendengar doamu. Tapi membuat pemisah antara engkau dengan Tuhanmu, yaitu dosa dan kejahatanmu. Kurang apa orang yang hebat ini, seorang pendeta yang terkenal, jumlahnya mungkin 300.000. Yang dimana-mana diundang, luar biasa sekali. Apa yang salah pada dia? Kejahatan. Kenapa jahat? Karena dia tidak mengajarkan kebenaran firman Allah. Saudara, dia cuma menguraikan aja karunia-karunia yang hebat. Dia tidak ada buah rohnya, yang ada cuma sore karunia roh. Karunia khotbah ada juga, pemimpin juga ada. Tapi buah daripada khotbahnya dia ada enggak dalam hidupnya? Ini pertanyaan bukan untuk saudara, untuk saya juga, untuk teman-teman, untuk para hamba Tuhan. Dan saya juga tulis buku yang lampau seperti itu. Sebelum buka gereja saya sudah berkata begini. Tidak ada yang kebal. Saya juga sedang berjuang ke sana saudara. Hati-hati dalam hidup ini. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Kalau kita tidak membuang kejahatan dalam hidup kita. Seumur-umur saudara. Kita akan bangga, Tuhan aku sudah berbuat baik banyak orang. Kalau kita banggakan kebaikan kita, itu satu kejahatan juga. Hari ini jangan pernah mengungkit kebaikan saudara. Tapi saudara ingat, kalau mengungkit itu atau saudara berkata, aku telah baik. Saudara, banyak yang buruk yang kita lakukan. Ketika kita melakukan yang baik kepada Tuhan, banyak pelayanan, terus kita nggak diberkati, mungkin anak kita sakit, kita kecewa. Bukankah pelayanan kita itu motivasinya lain? Kita tidak menghormati kedaulatan Tuhan. Bagi saya juga ada yang seperti itu juga. Makanya firman ini pedang bermata dua. Saudara, bukan berarti saya lepas dari itu, bukan. Tapi ini untuk introspeksi diri kita sendiri. Setiap hari buang kejahatan dalam hidup kita. Jikalau tidak, kita tidak mungkin mampu. Kita lihat dulu Kejadian 6 ayat 5 sampai 9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa itu akan menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah aku ciptakan itu dari muka bumi. Karena kejahatannya.
Baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka dan ternyata mereka jahat. Karena mereka tidak mencari Tuhan tetapi mereka menghambakan kepada si jahat itu. Tuhan yang menciptakan mereka tidak tunduk pada penciptanya. Dia tunduk pada penggodanya. Dia tidak tunduk kepada yang menciptakan, yang membuatnya. Dia tunduk kepada pemberontakannya. Luar biasa enggak? Terus kita nyalakan Tuhan, tidak bisa. Kita tidak menghormati Tuhannya, tapi kita nuruti yang berontak Tuhan. Bahkan di pemerintah seandainya saudara. Pemerintah kita ngomong dunia, pemerintah. Kalau saudara jadi pemberontak, benar enggak? Itu di dunia pemerintahan, kerajaan negara. Apalagi di kerajaan surga yang tidak ada tandingannya. Kebenaran, kesuciannya, kekudusannya. Dan main-main, saudara. Kita ini firman luar biasa. Terus kita baca terus. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Loh kok dapat kasih karunia ya Pak ya? 9, perhatikan. Inilah riwayat Nuh. Oh aku dapat kasih karunia kok selamat. Tunggu dulu. Keselamatan itu kasih karunia. Saudara dosamu dihapuskan oleh darah Yesus, percaya itu kasih karunia. Selanjutnya hargai kasih karunia itu, hiduplah di dalam kebenaran firman Allah. Makanya kasih karunia kenapa? Nuh adalah seorang yang benar. Dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan penjahat, tidak bergaul dengan Allah. Amin. Jadi hal ketiga kita lihat saudara, hidup dalam kebenaran firman Allah. Tidak bisa tidak. Jadi kita harus kembali kepada firman Allah. Kita jangan bangga dengan karunia yang kita punya. Jangan bangga sebagai orang Kristen saja. Jangan bangga apa yang saudara kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk gereja dan untuk juga Tuhan dan sebagainya. Tapi saudara harus berpikir hari ini. Kalau Tuhan masih memakai kita. Saudara, kalau Tuhan tidak memakai kita, kita tidak bisa berbuat yang baik. Jadi bukan karena kita hebat, saudara. Karena firman itu harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita harus melawan daging kita, tidak bisa tidak. Makanya orang saudara kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, atau kalau kita menjauhi dari kejahatan, tidak ada yang lain. Salibkan dagingmu. Amin. Sangkal dirimu. Supaya dagingmu mati. Supaya jiwamu itu saudara, tidak nuntut kenyamanan, keenaan. Mungkin jiwamu akan membuat kamu ingin berhasil. Kaya, punya kedudukan, silakan. Tapi jangan jiwa itu menjadi tuan dan roh itu padam. Jiwa boleh bergerolak. Tapi roh itu harus di atasnya. Sehingga Tuhan katakan jangan padamkan roh. Tapi sekarang saudara, wah semangat sekali. Wah di gereja semangat antri. Wah luar biasa. Kenapa? Nyaman. Enak. Gak ada orang antri. Ada keibadah. Kita akan belajar hidup suci. Sepi gerejanya. Tapi kalau slogannya. Mari berkat Tuhan menantimu. Jutaan yang datang. Saudara tahu kita telah dipimpin. Oleh daging kita dan jiwa kita. Sebab itu hidup dalam kebenaran firman Allah itu mesti menyalibkan daging. Kalau gitu nggak bisa. Tuhan memberi contoh. Dia ada sang firman Allah. Dia berkata di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Jiwanya ada. Betul nggak saudara? Kalau saudara tidak punya jiwa, nggak mungkin jadi hidup. Tapi saya disakiti loh Pak. Berarti kamu manusia normal. Betul nggak saudara? Kalau saya dicopet, Fengki jelek, modal gak karuan, gak ada gak ada ini, tuli, lu gak saudara? Atau gila,
Tapi saya langsung, ya salah aku dulu seperti dia juga. Beda sudah. Kenapa beda? Saudara, saya manusia normal, saya sakit saat itu. Tapi roh saya lebih kuat. Makanya firman Allah berkata, hai manusia Allah. Karena kita masih punya jiwa, punya daging. Sebab itu kita harus salibkan daging kita. Setiap hari. Kita tetap manusia dicubit sakit. Tidak mungkin tidak. Kalau saudara tersinggung perkataan orang lain, salah paham, sakit hati dengan tingkah laku pendeta atau siapapun juga. Normal. Karena saudara masih manusia. Kalau saudara tidak sakit, saudara sudah malaikat. Dari surga. Normal. Yang tidak normal kalau saudara tidak bisa mengampuni. Berarti roh saudara normal manusia 100%. Walaupun di gereja tetap manusia duniawi. Tapi kalau bisa saudara mengampuni, dia adalah manusia Allah yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Kita mau melihat firman Allah, saudara, yaitu di dalam kitab Matius 24 ayat 37 sampai 42. Ini firman Allah yang mengajarkan kepada kita. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kita hidup di dalam dunia secara duniawi. Bahtera yang dibuat oleh Tuhan. Gereja Tuhan, saudara keluar masuk secara fisiknya. Kalau zaman dulu harus fisik yang masuk. Karena itu mau dia musnahkan secara dunia mati semuanya. Tapi kedatangan Tuhan, saudara, bukan fisik yang diselamatkan, saudara. Yang masuk ke gereja, saudara. Bukan. Kenapa? Karena Tuhan tidak memusnahkan seluruh umat manusia. Tapi dia meninggalkan yang ditinggal. Mengangkat yang diangkat. Saudara, hati-hati. Badan kita di gereja. Hati kita di mana? Ini perlu saudara. Kita renungkan. Di gereja cuma berapa waktu? Ayo kita persembahkan hati kita. Ngantuk, capek, lelah. Manusia normal. Wah, aku di gereja gak ngantuk itu. Dengar firman-Mu. Saudara, setan tetap ada di dunia. Di gereja juga masih ada. Daging masih ada, Bapak Ibu. Jadi normal di gereja itu kita ngelawan itu normal. Tapi dari melawannya itu loh saudara. Yang kita lawan bukan tunduk kepada daging. Tapi walaupun kita ngantuk tetap ngantuk. Bila bercubit sampai biru. Tetap ngantuk, cubit lagi. Kata Tuhan, kamu ngantuk. Tapi aku hargai bukan ngantuknya. Nyubitnya itu. Betul gak saudara? Jadi kamu akan melatih mengalahkan daging. Tuhan ingin seperti itu kita perjuangannya. Normal. Tetapi kalau saudara, kalau tidak seperti itu yang berbahaya. Terus, pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Itu orang kerja pun, dalam pelayanan pun, ini namanya kerja, tetap tertinggal. Karena itu, apa saudara? Firman Allah. Berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Mau cari tahu Tuhan datang. Ini ayat ini bagus. Sebab kamu tidak tahu apa yang hari mana Tuhanmu datang. Aku mau cari tahu. Itu firman Pak. Aku harus cari tahu. Firman ngomong tidak mungkin tahu. Gak usah cari tahu. Loh tapi itu firman loh Pak. Iya. Betul,
Tapi kenapa kamu gak tahu tugasmu untuk berjaga-jagalah? Kenapa ngurusi tugasnya Tuhan? Tuhan tugasnya punya. Tugas kita juga ada. Tapi gereja kebanyakan bicara tugasnya Tuhan. Tidak pernah tugasnya kita. Sebab itu para pelayan Tuhan selalu berkata, Tuhan memberkati. Kita lupa menjadi berkat. Tuhan ngampuni, kita tidak pernah mengampuni. Tuhan mengasihi, kita tidak pernah mengasihi. Tuhan murah hati, kita tidak pernah murah hati. Saudara, kita selalu ngomong tugas kuasanya Tuhan. Kita tidak pernah bicara tugas kita. Sehingga firman Allah yang selalu kita lihat adalah yang tugas Tuhan. Kita tidak pernah melihat tugasnya kita. Hari ini firman itu bagus untuk melihat tugasnya Tuhan yang mulia agung menyelamatkan dosa kita. Itu memang harus kita kenang. Saudara, kita perlu kenang, kita hormati. Kita makanya mengabdi di gereja. Bukan cuma mengabdi karena Dia telah selamatkan kita. Karena kita juga punya tugas yang harus kita dengar di gereja. Bukan cuma mengabdi karena diselamatkan. Saudara, tapi aku mengabdi karena diselamatkan. Itu sudah terjadi. Sekarang aku mengabdi supaya aku tahu tugasku apa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Biar hari ini saudara di tempat ini. Apakah kita punya sikap sebagai seorang Tuhan atau seorang hamba? Kalau kita diberkati Tuhan, punya kedudukan, punya kekuasaan, punya prioritas dan sangat terkenal. Itu adalah ujian bagi kita. Punya kekayaan yang luar biasa. Mengubah sikap kita. Walaupun mungkin saya seorang pendeta. Mungkin saudara, jemaat saya begitu banyak. Saya sangat terkenal. Jadi saya mempunyai sikap seperti ini. Kalau saya pendeta miskin susah. Sikap saya beda. Apakah dunia ini yang mengubah kita? Ataukah firman Allah yang mengubah kita? Perlu direnungkan untuk kita semua. Kedua, kalau pengangkatan, apakah saudara sadar? Apakah kita siap untuk diangkat? Kita tidak perlu meremehkan, saudara, keselamatan dari Tuhan. Karena Dia datang secara fisik, akan datang. Dan tidak memberi kesempatan kepada kita. 1 menit pun untuk kita berdoa dan minta ampun. Karena ketika kita melihat Dia di awan-awan, atau berita itu ada, saat itulah yang memang benih yang baik akan langsung terbang. Benih yang buruk akan tertinggal. Kenapa Tuhan tidak memberi kesempatan? Secara fisik Dia datang di dunia pertama. Dia membersihkan semua dosa dan kejahatan. Secara fisik kedua Dia akan datang. Dia tidak membersihkan, hanya mengangkat yang bersih. Tetapi Dia sedang datang di muka bumi ini secara roh dan firman-Nya. Setiap hari, setiap minggu Dia membersihkan tempatnya, gerejanya dan hati kita. Setiap hari, setiap minggu. Sampai berapa lama Dia kerja begitu keras. Tapi kita tidak pernah merasakan Tuhan yang mau menjadi hamba, setiap hari datang membersihkan kita. Kita selalu mengotori hati kita dengan kejahatan. Sebab itu hari ini, bukan berapa banyak kita baik. Berapa banyak kita punya karunia yang hebat. Tapi yang satu hal ingat, jangan pernah ada kejahatan di dalam hati. Jangan pernah berpikir untuk berbuat baik terus. Tetapi berpikirlah juga untuk memerangi segala kejahatan hatimu. Berapa banyak? 1 hari engkau berbuat baik, belum tentu 2 kali.
tapi kejahatannya mungkin lebih dari 10. Itukah orang Kristen? Apakah Tuhan mengizinkan kejahatan itu merajalela di gereja dan umatnya? Apakah kasih karunia itu mengizinkan kejahatan itu merajalela? Tidak. Justru hargailah itu. Dan saudara mesti ingat juga yang ketiga. Bergaulah dengan firman Allah. Kau memberkati umatmu di tempat ini. Engkau saat ini ada bersama dengan kami. Jesus is coming. Engkau sedang datang. Bukan secara fisik. Tetapi secara roh kau telah bekerja. Karena roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tuhan, biar hari ini roh kami menyala-nyala kembali. Roh kami hidup kembali. Supaya kami tidak dipengaruhi dunia, kekuatan, uang, kekuasaan, ketenaran. Tapi kami dipengaruhi oleh firman Allah. Oleh keteladananmu Tuhan. Karena kedatanganmu itu jelas memisahkan antara lalang dan gandum. Sebab itu sebelum kau datang pun ketika kami dipanggil pulang, tetap gandum dan lalang itu tetap ada pemisahan. Bukan hanya waktu engkau datang, waktu kami dipanggil pun tetap ada. Sebab itu sadarkan dan kami ingat hari ini. Tugas Tuhan yang mulia. Sehingga kami mengabdi di gereja kepada Tuhan. Tapi bukan karena tugasmu yang mulia saja. Kami hadir di rumahmu. Tapi kami ingin mendengar dan ingin tahu tugas kami apa. Kalau engkau bisa mengampuni, mengapa aku tidak bisa mengampuni? Kalau engkau bisa mengasihi, melayani, menjadi hamba murah hati, mengapa aku tidak bisa? Oleh karena itu Tuhan, pada Day of Fire ini, biar setiap hati kami hari ini diperbarui. Supaya roh kami tidak padam. Supaya kami tidak bangga dengan pelayanan kami, tapi yang suam-suam kukuh. Tapi biar hari ini kami bangkit kembali. Roh kami menyala-nyala. Kembali kepada kasih semula. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Hamba juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka, beserta anak cucu mereka. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dalam. Menerima berkat itu pasti, menjaga hati itu sulit. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali kedua kalinya untuk menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana.
serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala. Di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam Deo Fire, Tuhan memberkati kita. Shalom. Haleluya, kibarkan romantiknya Yesus